Jakarta terus berbenah agar bisa sejajar dengan kota metropolitan dunia lainnya. Tak hanya pembangunan kota, pemerintah Provinsi DKI Jakarta juga fokus menyiapkan generasi masa depan yang unggul. Salah satunya dengan bergerak cepat menurunkan prevalensi stunting. Menurut World Health Organization atau WHO, stunting merupakan gangguan perkembangan pada anak dan stimulasi psikososial yang tidak memadai akibat asupan gizi yang buruk. Sejumlah faktor mendasari terjadinya stunting pada anak. Antara lain adalah asupan kalori yang tidak adekuat akibat kemiskinan, pengetahuan yang rendah mengenai praktik pemberian gizi untuk bayi dan anak, serta peran protein hewani. Alhasil, stunting membuat anak gagal tumbuh sejak lahir, serta menghambat perkembangan kognitif dan motorik. Dalam perjalanan pembentukan generasi, kita dihadapkan pada tantangan serius. Stunting, sebuah keterlambatan pertumbuhan yang merenggut potensi anak-anak. Indonesia, negeri kita, menghadapi masalah gizi yang serius. Dengan banyaknya kasus gizi kurang, stunting yang mulai bahkan sebelum anak dilahirkan membawa dampak jangka panjang pada kesehatan fisik dan kognitif anak-anak kita. Menurut data dari Survei Status Gizi Indonesia, Jakarta, terutama Jakarta Selatan, memiliki angka prevalensi stunting yang tinggi. Angka ini merefleksikan keadaan yang mendesak untuk melakukan tindakan konkret. Kita dapat membuat perbedaan. Inilah langkah-langkah konkret yang tengah dilakukan. 1. Antenatal yang memadai untuk ibu hamil. Memberikan prioritas kepada ibu hamil dengan antenatal yang memadai, memantau kesehatan janin, dan perawatan kesehatan berkala bagi anak-anak. 2. Nutrisi optimal untuk ibu hamil dan bayi. Ibu hamil dan menyusui membutuhkan nutrisi yang cukup seperti asam folat, zat besi, kalsium, dan protein. ASI eksklusif selama 6 bulan pertama kehidupan memberikan fondasi yang kuat. 3. Sosialisasi gizi dan kesadaran masyarakat. Meningkatkan kesadaran masyarakat tentang makanan bergizi, kebersihan lingkungan, dan pentingnya air bersih dan sanitasi untuk mencegah infeksi. Intervensi awal dan dukungan holistik. Memberikan bantuan awal bagi anak-anak yang beresiko stunting, terutama suplemen nutrisi, pendidikan kesehatan, dan pemantauan perkembangan. Kolaborasi sektor-sektor seperti pendidikan, kesehatan, pertanian, dan sanitasi mendukung pencegahan stunting secara holistik. Melihat situasi konkret di Kelurahan Pegangsaan di mana angka stunting mencapai tingkat yang mengkhawatirkan, kegiatan sosialisasi menjadi kunci. Tujuan utama kegiatan ini adalah untuk meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang stunting, resikonya, dan tanda-tanda kelahiran pada kehamilan. Kita ingin memberikan informasi yang membangkitkan kesadaran dan memberdayakan orang tua. Melalui sosialisasi stunting, kita dapat meraih berbagai manfaat. 1. Membuka kesadaran. Orang tua menyadari kebutuhan gizi untuk masa awal kehidupan anak. 2. Pendidikan gizi, menyediakan pengetahuan bagi orang tua dan komunitas tentang praktik gizi yang baik. 3. Perubahan perilaku, mendorong perubahan pola makan dan perawatan anak. 4. Partisipasi aktif, masyarakat turut serta dalam upaya pencegahan stunting. 5. Dukungan kebijakan, membangun dukungan untuk kebijakan yang mendukung upaya pencegahan stunting. Target yang saya sampaikan 14% di tahun 2024 harus kita bisa capai. Dan dampak stunting ini bukan hanya urusan tinggi badan, tetapi yang paling berbahaya adalah nanti rendahnya kemampuan anak untuk belajar. Data Kementerian Kesehatan 2022 mencatat angka stunting di DKI Jakarta mengalami penurunan hingga menjadi provinsi terbaik nomor 2 di Indonesia. Data survei status gizi balita Indonesia mencatat pada tahun 2021, prevalensi stunting di DKI Jakarta sebesar 16,8% dan di tahun 2022 sebesar 14,8%. Untuk 2023, pemerintah DKI Jakarta dalam rencana pembangunan daerah menargetkan prevalensi stunting turun menjadi 13,7%. Ada 3 wilayah di DKI Jakarta yang di atas rata-rata prevalensi balita stunting, yakni Kepulauan Seribu, Kota Jakarta Utara, dan Kota Jakarta Barat. Pada 1 Februari 2023 lalu, Menteri Kesehatan meminta PJ Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono menekan angka stunting DKI di bawah 5%.
Provinsi DKI Jakarta akan dijadikan provinsi percontohan yang mampu menurunkan level stunting setara dengan negara-negara maju di dunia. Semua pihak termasuk juga pejabat DKI menjadi orang tua asuh, ya, menjadi orang tua asuh. Dan begitu juga kepada masyarakat, kepada pihak-pihak swasta yang memang secara mandiri mereka juga menjadi orang tua asuh dan memberikan bantuan asupan tadi. Pemerintah daerah melalui programnya ada bantuan penambahan gizi, yaitu memberikan daging, memberikan ayam, telur, susu. Nah ini mudah-mudahan masyarakat bisa manfaatkan itu untuk anak-anaknya. Yang berikutnya adalah sekali lagi pola hidup dan sekali lagi pola bagaimana mereka disiplin untuk tetap ke puskesmas. Mari bersatu, sahabat kesehatan, kita berdayakan masyarakat karena setiap langkah kecil kita membawa dampak besar. Stunting bukan takdir, tapi masalah yang dapat kita atasi bersama. Terima kasih atas perhatian Anda.